Saudara sekalian, saya tinggal 4,5 tahun di Kota Tarim. Saya banyak menjumpai orang-orang miskin. Karena memang malah mayoritas saya rasa orang di Kota Tarim itu miskin. Saya banyak menjumpai orang-orang yang nggak cantik di Kota Tarim. Saudara sekalian yang saya muliakan, akan tetapi secara mayoritas saya mendapati mereka adalah orang-orang yang hidupnya bahagia. Bahagia hidupnya. Masya Allah. Saya hampir selalu saja mendapati perempuan-perempuan tersenyum lebar di sana. Dengan atau tanpa kemewahan yang bersama dengan mereka. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di antaranya ada tuh yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubabah Zahra, ibunda dari guru kami Habib Umar bin Hafid, Hubabah Zahra Al-Haddar. Itu teman-teman saya sekalian, selalu saja saya dapati wajahnya tersenyum. Wah, mungkin hidupnya senang terus ya. Siapa bilang? Suaminya diculik di saat guru kami Habib Umar bin Hafid berusia 10 tahun. Suaminya diculik. Sampai sekarang nih teman-teman, suaminya makomnya nggak pernah diketahui. Kuburnya di mana nggak pernah tahu. Diculik di zaman Suyu'i. Zaman kalau kita PKI ya. Jadi ada PKI nyerang Suyu'i di sana. Menyerang Yaman, membunuh-bunuhi para ulama-ulama, diantaranya adalah ayahanda guru kami Sayyidina Habib Umar bin Hafid, ayahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid diculik juga. Itu istrinya teman-teman saya sekalian, istrinya yang menghadapi masa berat seperti itu. Kalau kamu berjumpa dengannya, kamu gak akan mendapati wajah sedihnya. Selalu aja tersenyum dengan lebar. Saya tuh sampai setiap kali ketemu sama beliau merasa bahwa dunia ini sedang baik-baik saja. Ada orang-orang yang kebahagiaan hatinya itu nular kepada semua yang memandang wajahnya, ngerasa bahwa dunia semua sedang baik-baik saja. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Baba Zahra tuh kayak gitu. Bu, jangan sampai kamu jadi orang kebalikannya. Orang lagi baik-baik aja ngelihat muka kamu jadi sumpek. Orang lagi seneng-seneng ngeliatin muka kamu tuh jadi empet gitu kan. Lah yang setiap ketemu minta utangan. Gue lagi susah nih. Lo ada gak? 2 juta deh, 2 juta. Lah ya kan orang lagi hatinya seneng juga jadi gak seneng ya. Masya Allah. Teman-teman siku sekalian yang saya muliakan, ini Hubabah Zahra gitu. Tiap ngelihat beliau, Masya Allah, senyum lebar banget senyumnya. Kayak yang, kayak halik Hubabah, alhamdulillah bkhair, alhamdulillah bkhair. Kayak halik Halimah bkhair. Masya Allah. Bkhair Hubabah, alhamdulillah. Id'ili Rabbuna Karim, Rabbuna Karim. Gitu. Tuhan kita kan maha baik ya nak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu andai saya nggak tahu sejarah hidupnya, saya akan menganggap bahwa orang ini adalah orang yang hidupnya selalu berisi kemudahan, hidupnya selalu berisi dengan dimanjakan sama Allah, kemewahan, keindahan gitu. Padahal hidupnya berisi dengan musibah-musibah yang berat-berat, teman-teman sekalian. Hamba Allah, iman membuat mereka mampu mengalahkan berbagai macam kesulitan yang datang dalam kehidupan. Hubabah Zahra. Saya ada cerita juga tuh. Sebagian saya tuliskan, ada beberapa banyak diantaranya yang enggak saya tuliskan. Jadi sekalian saya muliakan, ada
Hubabah Nur binti Alwi itu sampai dengan beliau wafat ya, saya nggak pernah tahu raut mukanya kalau nggak senyum. Saya nggak tahu gitu, dia tuh mukanya kalau lagi nggak senyum tuh kayak gimana gitu. Karena ya Allah senyum lebar banget gitu. Di majelis di mana senyum aja gitu. Sholat senyum, masya Allah, masya Allah. Bukan karena nggak ngerti, justru karena ngerti, justru karena faham. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu bahwa manusia paling banyak senyumnya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad? Karena memang orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang paling tinggi keimanannya kepada Allah. Mereka bahagia dengan keimanan mereka. Mereka bahagia dengan hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti teman-teman, Hubabah Nur binti Alwi ini, kalau teman-teman lihat ya, itu beliau badannya tuh bungkuk. Beliau hidup seorang diri sebatang kara. Beliau badannya bungkuk dan beliau itu kemana-mana sendirian. Itu beliau itu ngurusin rumahnya sendiri gitu, dan rumahnya itu di atas. Jadi beliau tuh kalau naik itu, beliau naik ke atas tangga gitu tuh, kabarnya itu dengan merangkak gitu. Dan itu subhanallah, senyuman tak pernah hilang dari wajah beliau. Bahkan kalau yang pernah baca buku Bidadari Bumi, perempuan tua pertama, ya maksudnya salah satu dari perempuan-perempuan tua pertama yang saya temui di kota Tarim, Hadramaut, namanya Hubabah Tiflah. Itu teman-teman saudara sekalian, beliau waktu saya temui usianya di atas 70-an tahun, tapi namanya Tiflah. Tiflah artinya bayi. Waktu saya tanya kepada yang nganterin saya ketemu sama beliau, Ustazah Zainab, itu ya, waktu saya tanya kenapa kok namanya Tiflah, katanya Ustazah Zainab bilang, li'annaha katiflah ya Halimah, karena beliau itu orang tua tapi kayak bayi Halimah. Kayak gimana kayak bayi? Nggak pernah tahu menyakiti siapapun. Hati yang bahagia hanya akan selalu menebar kebahagiaan dan tidak pernah tahu caranya menyakiti siapapun. Kayak bayi, ada nggak yang tersinggung sama bayi? Gua nggak demen nih sama bayi nih. Kenapa emang? Ngeliat gua nggak senyum gitu, astagfirullah. Nggak ada. Orang tuh kalau sama bayi semuanya seneng. Orang tuh yang asalnya nggak senyum aja ngeliat bayi senyum, betul apa nggak? Itu teman-teman Hubabah Tiflah. Saya tuh udah waktu awal kali dibilangin dia adalah seorang perempuan tidak pernah menyakiti siapapun. Saya bayangin beliau tuh hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesehatan, hidup dalam keadaan yang menyenangkan, sampai saya masuk ke dalam rumahnya. Itu Bidadari Bumi nomor 1 tuh. Bidadari Bumi pertama saya dan nomor 1 saya tulis ini. Karena memang itu yang pertama kali saya dapatin, teman-teman. Saya datang dari Indonesia bulan Sya'ban. Itu adalah lebaran pertama saya. Saya dibawa ketemu Hubabah Tiflah sama Ustazah Zainab tuh teman saya, dia bilang ta'al benazur Hubabah Tiflah gitu. Saya nyampe ke rumahnya teman-teman saya sekalian, itu rumahnya miskin papa lagi. Kayaknya nih miskin papa mama juga. Dari miskinnya. Asli miskin banget teman-teman. Saya masuk dalam rumahnya, itu tuh temboknya aja nggak dilabur, temboknya itu nggak dipakein, nggak di semen gitu. Dan di sana itu tembok itu teman-teman bikinnya dari tanah. Jadi kita tuh kalau masuk di rumahnya, jadi kayak ada di tengah kuburan gitu. Karena tanah semuanya nih, lihat atas tanah, lihat bawah tanah, tanah gitu. Dan itu lantainya itu cuman kayak ditaruhin ini yang ditaruhin kayak semen, lapisan semen sedikit gitu. Dan di ruangan situ tuh yang pastinya adalah ruang tamu, saya rasa di situ juga mereka tidur, di situ juga mereka makan, gitu kan ya. Karena ada bantal-bantal yang ditumpuk di sudut ruangan yang udah nggak jelas warnanya lagi dari kelamaan dipakai gitu.
Nggak ada apa-apa, nggak ada karpet, nggak ada apa-apa. Cuma ada karpet tipis gitu yang udah sebagiannya tipis di tempat-tempat yang biasa mereka duduki gitu. Dan itu, saudara sekalian, begitu saya masuk dalam rumahnya, bahkan dari luar tuh, semua yang ada di rumahnya tuh kayak yang ahlan wa sahlan marhaba. Dia kenal Musa Zainab kan, ya hayya bi Musa Zainab, ini siapa nih yang barengan Musa Zainab gitu kan. Bilang, oh ini Halimah dari Indonesia gitu kan. Oh Masya Allah, ya hayya bi Halimah, ya hayya bi Halimah. Saya dipelukin satu-satu sama mereka teman-teman. Padahal saya bukan siapa-siapanya. Emang bahagia, masalahnya bukan maharta, bukan marupa, bukan nama semua yang kamu kira sebagai sebab kebahagiaan. Bahagia letaknya di hati. Ia ada pada hati yang penuh dengan iman. Saya masuk dalam rumahnya, habis disambut seseneng itu sama mereka gitu. Habis saya masuk teman-teman saya sekalian, saya cari-cari aja mana dia nih Bapak Tiflah gitu. Ternyata di sudut ruangan Ustaz Zainab bawa saya ke sana, perempuan tua dan buta. Tua dan buta. Kebayang gak sih? Segitunya bahagia. Sebahagia-bahagianya. Saya dibawa sama Ustaz Zainab tuh, ketemuin sama beliau itu, terus Ustaz Zainab salaman gitu kan, cium tangan, terus bilang, Zainab, Baba Zainab, Zainab Al-Khatib. Dia terus bilang, ya hayya bi Zainab, ya hayya bi Zainab, halik Zainab, dengan senyum lebar, ya hayya bi Zainab, ahlan wa sahlan bi Zainab, gitu. Habis itu Zainab ya, minta saya untuk mendekat. Ketika udah selesai salamannya, terus beliau bilang gitu, Hubaba, Halimah nih, Halimah Al-Aidarus dari Indonesia. Dia datang ke sini buat belajar, Hubaba, buat nuntut ilmu nih. Doain biar dapat ilmu manfaat, biar nanti bisa disebarkan lagi ke negerinya. Doain Hubaba gitu. Zainab minta saya iniin Hubaba. Saya pun pegang tangannya Hubaba, yang kanan saya cium. Beliau kemudian tangan kanannya saya cium, tangan kirinya pegang-pegang muka saya. Kayak mau ngebayangin nih anak mukanya kayak gimana gitu kan. Habis itu diliatin. Saya waktu itu kurus ya. Sangat kurus ya. Teman-teman sih sekalian, dia terus pegangin gitu. Kayaknya mulai kelihatan, oh ini pesek. Kayak udah bisa ngebayangin gitu. Oh, orang Arab kan hidungnya mancung-mancung. Udah tuh, dia sambil bayang-bayangin gitu. Terus tangannya itu yang sebelah kiri itu turun gitu kan ke leher saya gitu. Terus abis itu beliau berhentikan di dada saya. Saat itulah beliau kemudian berdoa. Abisnya beliau bilang, ya hayya bi Halimah, ya hayya bi Halimah, ya hayya bi Halimah, ahlan wa sahlan bi Halimah gitu. Habis itu beliau taruhin tangannya tuh di dada saya, terus beliau mulai doa. Allah la yu'adzibik Halimah, Allah la yu'adzibik, Allah ma yu'adzibik Halimah, Allah ma yu'adzibik binti. Habis itu beliau doa, satu doa itu aja diulang-ulang. Semoga Allah tidak pernah menyengsarakanmu nak. Semoga Allah tidak pernah menyengsarakanmu. Semoga Allah tak akan pernah menyengsarakanmu nak. Ya Allah, jangan pernah sengsarakan anak ini ya Allah. Dunia akhiratnya ya Allah, jangan pernah sengsarakan dia ya Allah. Jangan pernah susahkan hidupnya ya Allah. Jangan pernah sengsarakan hidupnya ya Allah. Ya Allah, jangan pernah sengsarakan hidupnya. Dia doa teman-teman, enggak berhenti satu doa itu aja. Di doa dari yang nadanya itu yang Allahumma ya'adzib binti, semoga Allah tidak akan pernah menyusahkanmu nak, gak pernah menyusahkanmu. Sampai dia doanya tuh, ya Allah jangan pernah susahkan dia, ya Allah jangan pernah susahkan, ya Allah jangan pernah susahkan. Sampai dia nangis teman-teman saya sekalian. Sampai dia nangis. Saya yang asalnya dengerin kayak yang amin, amin, amin. Lama-lama amin. Lama-lama saya nangis di situ teman-teman sekalian. Saya tuh yang saya pikirin, saya bahkan tidak pernah mendoakan untuk diri saya sendiri doa seperti itu
dengan linangan air mata, dengan tangisan. Untuk kemudian ada seseorang yang saya nggak pernah kenal sebelumnya bisa mendoakan saya, bahkan dengan air matanya, dengan tangisannya, teman-teman saudaraku sekalian, minta kepada Allah agar Allah tidak pernah menyengsarakan hidup saya. Saya nangis, gak tahu berapa lama nangis saya di situ. Terisak-isak, saya nangis di lantai rumah Hubabah Tifla. Saat itu saya tahu bahwasanya doa merupakan hadiah terindah yang bisa diberikan seseorang. Dan saya ngerasa waktu itu, padahal paginya tuh saya ngerasa itu adalah lebaran paling malang dalam kehidupan saya. Karena itu kali pertama saya lebaran jauh dari orang tua, jauh dari opor, nastar, ketupat gitu ya. Akan tetapi ketika hari itu saya sudah mendapatkan doanya Hubabah, saya ngerasa bahwa itu adalah lebaran paling bahagia dalam kehidupan saya. Saudara sekalian, sekali lagi, bahagia tidak ada pada rupamu. Bahagia bukan terdapat pada hartamu. Bahagia tidak ada pada kesehatan ragamu. Bahagia bukan terdapat pada tahta, popularitas. Bahkan bahagia tidak terdapat pada cinta manusia. Gak ada. Bahagia ada pada iman. Iman yang membuat hati manusia bahagia, bahwasanya kita hidup bersama dengan Allah, bahwasanya semua urusan ada pada kendali Allah. Bu, ingetin ucapan saya ini, dengerin dengan baik. Ini saya temukan sesudah saya belajar panjang, teman-teman saya sekalian. Saya kalau lagi sedih, saya kalau lagi merasa susah hati, saya kalau lagi merasa galau, gelisah gitu, saya ingat-ingat. Ternyata saat itu saya sedang lagi mikirin diri saya. Ternyata yang saya pikirin adalah saya, nafsi, diri saya. Saya lagi takut, saya lagi apa tuh ketika saya mikirin diri saya. Dan saya akan bisa switch, jadiin bahagia perasaan hati saya ketika saya sudah mengingat Allah. Jadi kalau saya lagi susah-susah, saya balikin aja ke diri saya. Kamu lagi mulain egois nih. Mulain mikirin diri kamu sih, makanya kamu susah. Yuk kita mikirin Allah. Saya mulai ingat Allah. Saya mulai ingat nikmat yang telah Allah berikan pada saya. Saya mulai mengingat betapa sangat indahnya Allah mengatur hidup saya. Betapa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Betapa Allah telah begitu baik kepada saya. Betapa Allah. Untuk kemudian saya mulai merasakan betapa sangat beruntung saya. Allah telah menjadikan saya hamba yang beriman. Bu, Dek, Nak, kesedihanmu selalu adalah tentang dirimu. Dan bahagiamu selalu adalah tentang Allah. Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Selalulah berusaha mengingat Allah. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Insya. Coba liatin aja ntar. Kalau kamu udah mulai nangis, susah gitu, kamu mikirin apa? Suami nih ustazah. Oh, kenapa suamimu? Dia kayaknya ada naksir perempuan lain dah ustazah. Nah, itu kan. Oh, coba. Kamu takut? Iyalah. Takut apa? Takut saya ditinggalin. Nah, itu kan. Saya. Takut kenapa? Takut saya nanti hidupnya miskin. Nah, kan? Saya.
Takut dia nanti nggak transfer saya lagi, takut dia nggak giniin saya lagi, takut dia ninggalin keluarga, takut dia baliknya ke kamu. Diri saya. Susah pasti kamu hidupnya. Kamu balikin. Wahai diri, tenang. Emang selama ini Allah pernah nyusahin kamu sampai kamu nggak bisa makan, sampai kamu merasa segitu susahnya? Gitu. Nggak pernah kan? Nggak pernah, teman-teman. Allah tidak pernah mengecewakanmu. Tapi saya sering kecewa, Ustazah. Kamu dikecewakan oleh harapanmu sendiri. Kamu dikecewakan oleh angan-anganmu sendiri. Allah tidak pernah mengecewakanmu, teman-teman. Kamu dikecewakan oleh harapanmu sendiri. Karena kamu berharap, karena kamu berangan-angan, karenanya kamu kecewa. Andai kamu serahkan dan kamu tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Kamu gak akan pernah susah. Mari belajar beriman, teman-teman sekalian. Mari belajar beriman untuk melihat bahwasanya tidak ada orang lain, semua manusia adalah hamba-hamba Allah. Untuk melihat tidak ada tempat asing, semua tempat adalah milik Allah. Untuk melihat tidak ada kejadian-kejadian yang menakutkan, sebab semua kejadian ada dalam kendali Allah. Hidupmu akan bahagia, teman-teman. Hidupmu akan bahagia dalam dekap rahmat-Nya jika kamu selalu menghadirkan Allah dalam hatimu. Insya. Itu satu, ya. Ada berapa, Ustazah? 3 aja dah. Teman-teman saya sekalian, yang kedua, kamu bahagia dalam taat. Kamu bahagia dalam taat. Enggak kok, Ustazah, saya bahagia juga ketika saya lagi ngomongin orang. Saya bahagia juga kalau saya lagi ngomel-ngomel. Enggak, bukan bahagia itu namanya. Itu seneng. Seneng beda sama bahagia. Saya sekalian, anak kecil nyari seneng, orang dewasa. Anak kecil nyari senang, orang dewasa nyari tenang. Tenang hati salah satu dari bentuk kebahagiaan. Ya kan? Teman-teman sekalian, anak-anak muda yang lagi ada di diskotik, jejingkrakan, gitu kan, lagi gitu dah, joget-joget gitu kan, lagi apa namanya itu? Hah? Dugem, ya, dugem. Dunia gemerlap. Mereka senang apa enggak? Senang. Mereka bahagia apa enggak? Ada banyak di antara mereka yang ketika saya nulis gini nih, saya pernah bikin video entah di kapan hari itu ya, di Ramadan beberapa tahun lalu. Saya bilang, ada banyak orang-orang tuh yang ketika mereka sedang tenggelam dalam kemaksiatan, mabok barengan sama temen-temennya, joget begini begitu di, yaitu dugem tadi itu ya, di diskotik misalnya gitu. Jadi sekalian, dia ngerasa bahagia banget. Ngerasa, bukan bahagia, seneng banget. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumahnya. Saat itulah dia ngerasa betapa sia-sianya hidupnya. Dia ngerasa betapa galaunya hatinya, betapa sedihnya, betapa terpuruknya hidupnya. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian di lantai, berbaring di lantai, di rumahnya yang ada AC, ada tempat tidur yang sangat mewah. Dia berbaring di lantai, dia nangis. Dan dia pikir, kok saya sedih ya? Saya depresi, saya susah, saya stres. Oh, ini mungkin karena saya jauh dari teman-teman saya.
besok atau beberapa malam lagi saya akan dugem lagi, saya akan barengan sama teman-teman saya lagi dan saya senang. Saya sekarang sedih cuman karena saya sendiri. Saya sekarang galau, gelisah, depresi hanya karena saya sedang sendirian. Ntar saya barengan sama teman-teman saya lagi, saya akan ketawa terbahak-bahak lagi, saya akan seneng-seneng lagi, saya akan mabok lagi, saya akan lagi. Sekarang saya susah, saya akan tidur aja, saya akan coba tidur aja, nggak bisa tidur, minum pil tidur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahagia apanya yang kayak begitu? Dia pikir dia sedih karena dia sendirian. Bukan. Dia sedih karena ruang hati yang seharusnya berisi Allah tidak ada dalam dirinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang semestinya hatimu keisi Allah itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Itu adalah lobang besar dalam kehidupan seseorang yang baru bisa keisi kalau ada Allah dalam hatinya. Itu sebabnya kenapa kamu maunya susah-susah hadir di majelis taklim. Kenapa kamu mau desek-desekan nggak apa-apa. Kenapa kamu maunya datang dari habis subuh. Padahal tahu ustadzahnya berdatang jam 9 pagi. Tahu kok kamu itu, tahu. Emang di jadwalnya juga jam 8, suruh siapa datang jam 6. Tapi kamu mau kayak begitu. Kenapa gitu? Teman-teman saya sekalian, kamu gak sadar bahwa di saat kamu duduk mendengarkan saya seperti ini, lobang kosong dalam hatimu itu terisi perlahan-lahan. Dengan apa Ustadzah? Dengan rahmatnya Allah. Kamu gak sadar. Saya kasih tahu sekarang. Itu sebabnya. Orang lihat kamu, lebay banget sih Ustadzah Halimah. Biasa aja, keles. Orang lihatnya nih orang kenapa dah? Ampun. Sampai saya diprotesin sama orang-orang. Ustazah, saya bikin majelisnya Ustazah Halimah, ada yang nanya, bisa nginep nggak di situ? Insyaallah. Jadi sekalian yang saya muliakan,